Ya, jadi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin Bapak udah ngasih tugas. Kalian udah ngerjakan semua kan ya tugasnya kan ya? Mana yang gurung ya? Udah ngelihat nilainya apa belum? Belum. Udah ada yang sudah, ada yang belum. Nilainya udah keluar ya. Ini Bapak kasih contoh nih. Kelihatan ini anak-anak ya? Ini Bapak kasih contoh di sini ada punyanya Nur Aini. Nah, kalian kalau misalkan ngumpulkan, Pak punya saya lebih dari 1 lembar, sedangkan cuma bisa ngupload 1 lembar aja. Nah, bisa nih kayak punyanya Aini nih, pinter nih. Aini, jadi dijejer kertasnya baru difoto. Atau foto satu-satu terus diedit baru diupload gitu ya. Jadi jangan bingung, Pak cuma bisa ngupdate 1 lembar, ngupload 1 lembar. Gimana ini lembar kedua saya gitu. Jadi diakalin kayak gini bisa. Oke, ini punyanya Nur Aini. Ini adalah contoh yang hampir benar ya. Ini adalah contoh yang hampir benar. Kenapa kok hampir benar? Coba diperhatikan, ada yang tahu kenapa ini kok hampir benar? Di mana letak hampir benarnya? Yang di soal nomor 3 sama 4 ya, Pak? Iya, pinter Nadia. Soal nomor 3 sama 4. Kenapa kok ini kayak gini? Coba perhatikan ya sekarang ya. Ini Bapak kasih tanda di sini. Pensil Bapak kelihatan nggak nih? Ini anak-anak ya, perhatikan. Nomor 3 ya, nomor 3 itu kan yang ditanya H, F, B, D ya. H itu letaknya di mana? Di sini. Iya. F itu di sini. B itu di sini, D itu di sini. Nah, berarti dari B ke D itu kan dia berbentuk diagonal ke sini kan? Nah, pertanyaannya kenapa kok DB ini ya sama Nur Aini nilainya 4? Nah, ini jadi tanda tanya. Padahal yang 4 itu rusuknya atau miringnya? Iya yang mana? Ya, yang nilainya 4 itu adalah rusuk ini nih, rusuk nih ya. Kemarin banyak yang jawab kayak gini. Nah, berarti DB itu bukan 4 nilainya. DB itu adalah namanya DB ini ya. DB ini kalau dalam bangun ruang itu namanya adalah diagonal bidang. Ya, namanya apa? Diagonal apa namanya? Diagonal bidang. Apa itu diagonal bidang? Bapak kasih tunjuk. Layar Bapak masih kelihatan kan ya? Oke ya. Kalau misalnya ada yang bermasalah layar Bapak nggak kelihatan, bilang ya. Nanti biar Bapak coba perbaiki. Nah, misal Bapak punya sebuah kubus. Nah, misalkan ini adalah sebuah kubus. Nama kubusnya, ini ngasih nama harus tepat ya letaknya. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya itu adalah 4 cm. Nah, panjang rusuknya adalah 4 cm. Nah, rusuk itu yang mana? Rusuk itu dia AB, itu rusuk ya. Ada lagi nggak rusuk yang lain? Siapa yang menjawab? Ada lagi nggak rusuk yang lain? Rusuk lain ada apa enggak? Iki padha nandi sih bocah-bocah iki. Gak ono abane iki. Ada, Pak. Iya, ya apa meneh rusuk lain iki. Meneng ae. Bapak ngajar BC, ambek hantu-hantu kelas iki. BC. Apa COD? Endi COD? Loh, BC. Oh, BC. COD lo. BC, mana lagi rusuknya? CG, pintar. Mana lagi rusuknya? FG. AG
AG apa AE tadi ya? FG, Pak. AD, ya AD. Ada lagi rusuk lain lagi? Ada Pak. Mana lagi rusuk lagi? Ya. Ya. Ya sing ambek mangan nggak usah diduduhno abane piringnya rek ya. Sapa ambek mangan niku ambek duduhno abane piringnya iku. Ya ada EH. Adik. Ada AD sudah AD. Ada AE. Apalagi coba yang belum? Apa? GC. Ya GC, GC tapi CG sudah ini. Oh, udah. GF. Ada lagi? FB ya. Nah, benar FB. Terus CD. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Apakah ini adalah rusuk? Bukan. Bukan. Ini namanya apa? Itu Pak. Apa namanya? Diagonal Bidang. Diagonal bidang. Ya. Nah, diagonal bidang itu salah satunya adalah DB. Ada lagi yang lain selain DB? AD. Pinter, AC. Ada lagi yang lain? EG, pinter. Ada lagi yang lain? AF, pinter. Ada lagi? EB juga ya? Ya Pak. EB, terus FH. Ada lagi yang lain? Apa? BG. Itu aja Pak. C, ya, dan lain-lain ya, masih ada lagi yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, perhatikan. Apakah dari A ke titik G itu adalah diagonal bidang? Dari A Bukan, ke Mbak. G. Hah? Diagonal bidang atau bukan? Yang jawab bukan, sebut namanya Bukan. siapa aja? Nadia, bukan ya? Iya. Siapa lagi yang ngomong bukan? Al-Fatih bukan. Al-Fatih bukan. Terus siapa lagi? Bukan Pak. Sopo Inam. Iki no Inam iki. Endi Inam? Oh iya, Khairul Inam Jazuli iki. Oke. Yang warna hijau dari A ke G, kemudian dari H ke B, kemudian dari E ke C, kemudian dari mana lagi? F ke D. Ini namanya adalah diagonal. Diagonal apa yo? Diagonal ruang. Ruang. Bentar. Diagonal ruang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah panjangnya rusuk, nih ya, panjangnya rusuk, kemudian panjangnya diagonal bidang, sama panjangnya diagonal ruang ini sama? Enggak. Ya, apakah ini panjangnya sama? Jawabannya panjangnya tidak sama, ya. Jadi diagonal bidang itu tidak sama dengan diagonal ruang dan tidak sama dengan rusuk. Sehingga kalau misalkan tadi kubusnya Bapak itu, kenapa kubusnya Bapak jadi warna-warni ini? Nah, gini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau kubusnya Bapak ini panjangnya 4, panjang rusuknya 4 cm, maka panjangnya DB itu pasti bukan 4 cm ya. Panjangnya DB ini. Nah, berapa panjangnya DB? Berarti kita bisa cari tahu panjangnya DB itu dengan seperti ini. Ada segitiga siku-siku namanya DAB. Apakah bisa melihat segitiganya? Bisa ya?
Nah, panjangnya AB itu kan 4. Panjangnya DA itu juga 4 karena dia rusuk. DB kita cari dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke. 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan berapa? Akar 2 kali 4 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 2 dikali akar 4 kuadrat. Sama dengan 2, ini kan 2 ya? Oh, ini kan 4 ya hasilnya. 4 akar 2. Nah, jadi panjangnya DB itu adalah 4 akar 2. Jadi panjang DB ini ya, itu bukan 4, tapi 4 akar 2. Nah, baru kita cari sekarang. Kalau misalkan yang ditanya itu adalah panjang HB ya. Kalau misalkan yang ditanya adalah panjangnya HB, berarti kan HB itu dari sini sampai sini ya. Nah, sekarang kita ambil segitiganya. Kita ambil segitiganya yang kedua. Segitiganya adalah yang atas H, yang bawah D, yang sini B, siku-siku di sini. H ke D itu adalah rusuk, berarti panjangnya 4. D ke B, ini DB, ya. Berarti 4 akar 2. Nah, HB kita cari dengan menggunakan rumus sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat. Nanti kalau kalian hitung ketemunya jawabannya 4 akar 3. Oke. Untuk ini ada yang mau ditanyakan? Yang kemarin ada yang salah, coba tanyakan. Apa yang bingung di bagian ngitung, yang mana yang bingung? Anak-anak? Masih nyambung ini ya? Masih bisa ngikuti? Iya, Pak. Ya, ada masalah nggak sama yang Bapak tampilkan di e-learning-nya? Oke, bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke yang keempat, dari A ke G. Dari A ke G. Nah, dari A ke G ini juga sama caranya. Ya, jadi ini sama ini tuh caranya sama, cuma beda posisi letaknya aja. Jadi jawabannya adalah 4 akar 3. Ya, seperti itu. Bapak harap bisa dipahami ya, bisa diikuti. Nah, sekarang kita coba ke soal yang selanjutnya coba. Maksudnya ke pengerjaan teman-teman kalian yang lain. Ini punyanya Nadia ini. Nah, ini udah betul ini punyanya Nadia. Ya, 4 akar 3, 4 akar 2, ini punyanya siapa ini? Kemarin ada yang ngumpulin tapi yang dikumpulin perbedaan hak dan kewajiban nih sopo tuh. Kalau mau ngupload kalian dilihat enak ya, itu tugasnya tentang tugas apa, tugas hak kewajiban apa tugas bangun ruang ya. Salah server. Salah server. Layong tugas matematika yang dikumpulno tentang KDRT. Emangnya matematika ngitung KDRT. Nih, terhindar dari KDRT. Masya Allah. Oke, seperti itu anak-anak ya, seperti itu yang soal kemarin, pembahasan soal kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Yang masih bergabung perhatikan, nanti kalau misalkan jaringannya susah atau layarnya tidak terlalu jelas, insya Allah ini akan Bapak upload juga, jadi kalian tetap bisa mengikuti. Tapi harapan Bapak kalian tetap bisa gabung di sini, jadi kalau misalnya ada yang nggak paham bisa langsung tanya gitu loh harapannya Bapak ya. Kita akan melanjutkan ke jarak
jarak dari titik ke garis. Maaf. Jarak dari titik ke garis. Jarak dari titik ke garis. Nah, kalau kemarin itu kan kita jarak titik ke titik. Sekarang kita jarak titik ke garis. Contohnya seperti apa? Bapak langsung ngasih contoh aja. Misalkan di sini ada titik. Di sini ada titik A, ya. Kemudian ini ada garis lurus C, B. Oke, dari kota B ke kota C. Nah, yang manakah jarak dari A ke garis? Bapak gambar dengan ada beberapa garis. Ada garis merah, ya. Kemudian ada garis warna biru, ya. Kemudian ada garis warna hijau. Nah, Bapak ingin kalian eksplorasi di rumah, ini tugasnya ya. Bapak ingin kalian eksplorasi di rumah, silahkan dibuat video, ya. Buat video, kalian eksplorasi di rumah, atau mungkin kalian menyimpulkan kalau misalnya kesusahan buat video nggak apa-apa, dalam tulis tangan aja nanti kalian gambar. Pokoknya Bapak nggak memberatkan. Kalau bisa video ya silahkan video. Kalau misalkan kalian mau bentuk laporannya dalam bentuk tulis tangan nggak masalah. Ya, boleh tulis tangan, boleh video. Jadi Bapak nggak memberatkan. Syukur-syukur kalau misalkan kalian bisa membuat videonya. Jadi seperti ini. Kalian buat sebuah garis seperti ini ya. Sebuah garis seperti ini. Dengan panjangnya sekitar 15 cm. Oke, panjang dari B ke C itu 15 cm. Ya. Kemudian kalian letakkan di sebelah sini ya, ada titik A, sembarang titik A, pokoknya dia masih di daerah sebelah sini. Tugas kalian adalah mengukur menggunakan penggaris. Ini Bapak kasih contoh ya. Ukur menggunakan penggaris. Mulai dari sini, jadi dari titik A ke B misalkan. Dari A ke B dilihat kalian garisi. Misalnya ya Bapak garisi warna merah, set gini. Nah, kemudian ini berapa nih ukurannya? Oh, ternyata ini ukurannya adalah sekian gitu. Nah, kalian tulis sekian. Kemudian kalian buat titik lagi di sini. Buat titik lagi sekitar kira-kira 1 cm lagi. Kalian buat titik. Terus kalian ukur lagi. Ya, kalian ukur lagi menggunakan penggaris dari titik A ke titik yang baru. Oh, ternyata jaraknya adalah sekian. Kalian tulis lagi jaraknya adalah sekian. Terus lakukan itu sampai nanti kalian di titik C ini. Ya, sampai nanti kalian di titik C. Nah, ini kalian garis juga. Kemudian kalian ukur oh, ternyata jaraknya sekian. Nah, tugasnya cari jarak antara titik A yang kalian buat ya dan garis BC. Titik A yang kalian buat dan garis BC. Kalian buat seperti ini ya. Deadline-nya kapan? Dikumpulkannya hari Ahad. Gampang kan ya? Hari Ahad. Nah, kalau bisa dalam bentuk video, usahakan dalam bentuk apa? Video. Ya, usahakan dalam bentuk video. Kumpulkannya di mana nanti Bapak kasih tahu. Nah, pokoknya kalian catat aja X1 ini berapa, ya. X1 berapa, X2 berapa, kemudian di sini nanti ada X3, kemudian kalian mungkin di sini ada garis lagi, ada X4, ada X5. Nah, yang perlu diperhatikan, jarak itu kemarin apa? Jarak adalah, yang masih connect di sini tolong dijawab, jarak adalah? Lintasan terdekat antara dua titik. Pintar, lintasan terdekat. Lintasan terdekat. Nah, berarti dari X1, X2, X3, X4, X5 atau mungkin nanti ada X6, ada X7 yang kalian buat di sini, kalian cari lintasan yang paling dekat itu X berapa dan berapa nilainya. Kemudian simpulkan. Nah, kasih kesimpulan di bawah. Ya. Simpulkan. Ya.
Jadi ini untuk mencari konsep jarak titik ke garis. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba masuk ke dalam kubus. Bagaimana cara mencari jarak titik ke garis di dalam kubus. Nah, tugas ini ingat dikumpulkannya hari Ahad, jadi nggak harus hari ini ya. Jangan terbebani. Nanti, oh Pak Ari ngasih tugas berat sekali. Ya, jangan. Ini hari Ahad nih terakhir nih ya. Bapak kasih hari Ahad tanggal berapa hari Ahad itu? Bisa dilihat kalendernya tanggal 2 Agustus ya. Hari Ahad tanggal 2 bulan 8 tahun 2020. Ngumpulinnya di mana? Nanti aja santai. Yang penting kalian ngerjakannya dulu ya. Ngerjakannya dulu yang penting. Oke, tugasnya cari jarak antara titik A ke BC dengan menggunakan penggaris real ya, dengan menggunakan penggaris. Makanya kenapa Bapak berharap kalian menggunakan video supaya Bapak bisa ngelihat kalian benar-benar menggunakan penggaris. Paham ya? Benar-benar menggunakan penggaris berapa panjang X1, X2, X3, X4 sampai kalian ketemu lintasan yang paling dekat. Kemudian simpulkan. Ya, kesimpulan kalian apa nanti? Ternyata jarak dari A ke BC, apakah itu A ke pojok, apakah A ke pojok bawah, apakah A kemana? Ya, itu kesimpulannya. Kalau misalnya ada yang bingung, langsung tanyakan ke Bapak. Jangan malu-malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Ya. Seperti itu aja anak-anak, silahkan kalian persiapkan pembelajaran selanjutnya. Dari Bapak hari ini cukup ini aja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting ini nanti kalian cicil, mau sekarang mau kalian kerjakan juga nggak apa-apa, Alhamdulillah. Kalau misalkan udah nggak ada kerjaan lagi di rumah, tapi kalau misalkan kalian masih ada kerjaan di rumah, silahkan dikerjakan dulu ya. Dan video ini nanti Bapak usahakan Bapak upload juga, jadi kalian bisa ngelihatnya lagi. Nanti kalau misalnya bingung, kalau ada tanya silahkan tanyakan ke Bapak langsung. Semoga sehat selalu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak akhiri? Kalau misalkan yang mikrofonnya rusak dan lain-lain nggak apa-apa ya. Ini udah Bapak cek kok ini, Bapak tahu kok ya. Pokoknya diupayakan. Ini karena masih percobaan pertama menggunakan video conference di e-learning. Jadi Bapak mau tahu gimana kesiapan kita kalau misalkan nanti menggunakan ini lagi ya. Gimana nanti kalau menggunakan yang ini lagi. Oke anak-anak, sudah ya? Kalau sudah, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Semoga kalian sehat selalu dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Salwa, kenapa Salwa mau tanya apa Salwa? Salwa mau bertanya apa? Salu, di Salu. Kowe sido takok enggak, Wah? Sudah ya, nggak ada yang bertanya lagi ya? Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek, cek.